Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, kalian harus mengirim list absen pada ibu ya. Pada pertemuan hari ini, ibu akan membahas tentang pembelajaran nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. 1. Macam-macam kekuasaan negara. Menurut John Locke, kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 3. Kekuasaan yaitu A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. C. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Sedangkan menurut Montesquieu, kekuasaan negara dibagi A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang atau membentuk undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. C. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Konsep pembelajaran kekuasaan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. A. Pembagian kekuasaan secara horizontal. 1. Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan pelanggaran pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 4. Kekuasaan yudikatif disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. B. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkat. Itu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyelenggarakan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonomi (provinsi dan kabupaten setiap kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yudistisi, agama, moneter, dan fiskal.
Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, menyatakan sebagai berikut. A. Presiden dibantu oleh Menteri Negara. B. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. C. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. D. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintah di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. 2. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditangani. A. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur strip nama kementerian secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. B. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. C. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator terdiri atas: A. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. B. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. C. Kementerian Koordinator di Bidang Kesejahteraan Rakyat. 3. Lembaga pemerintah non-kementerian. Selain memiliki Kementerian Negara, Republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintahan non-kementerian LPNK yang dahulu namanya Lembaga Pemerintah Non-Kedepartemen Lembaga Pemerintah. Non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintahan non-kementerian berada di bawah pemerintah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Keberadaan LPNK diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Di antaranya adalah Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, Badan Informasi Geospasial atau Badan Informasi Geospasial atau dalam kurung BIG, Badan Intelijen Negara dalam kurung BIN, Badan Kepegawaian Negara dalam kurung BKN. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung tiga tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Dimensi spiritual mengandung makna
bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama dalam mencapai cita-cita dan tujuan bernegara dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hubungan antara manusia dan Tuhan yang tercermin dalam sila pertama. Sesungguhnya, dapat memberikan rambu-rambu agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama ketika seseorang harus melakukan korupsi atau penyelewengan harta negara lainnya dan perilaku negatif lainnya. Nilai spiritual inilah yang tidak ada dalam doktrin good government, yaitu selama ini menjadi panduan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, nilai falsafah termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan dan mengimplementasinya. Nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh di setiap praktik penyelenggaraan pemerintah, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tidak terjadi perlakuan yang sewenang-wenang dan diskriminatif. Selain itu, nilai spiritual menjadi pemandu bagi penyelenggaraan pemerintahan agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas kewenangan dan ketentuan yang sudah digariskan. Cukup sekian penjelasan Ibu hari ini, dan untuk tugas kalian silakan catat atau ringkas kemudian kirim kepada Ibu melalui Facebook atau Messenger. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.